Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta, jurusan Informatika Fakultas Ilmu Komputer semester 1, akan mempresentasikan tentang pembuatan database sederhana jasa pengiriman barang atau JASPIBAR. Saya, Muhammad Faris Ramadan, selaku moderator dalam presentasi ini yang akan memandu jalannya presentasi. Adapun laporan makalah ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan pertama ada Aldi Rusti, kemudian ada Ardi Masdi Suprayogi, yang ketiga ada Rasal Ramdalu Gunawan, yang keempat ada Muhammad Michael Tri Octaviano Syaifullah, dan yang kelima saya sendiri yaitu Muhammad Faris Ramadan, dan keenam ada Gilbert Hasiolan, dan yang ketujuh yang terakhir ada Zanis Aksal Himam. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Aldi Rusdi untuk menyampaikan paparannya. Pada database ini memiliki tema jasa pengiriman barang. Database ini berfungsi untuk mengelola barang yang sedang dikirim dan juga mengelola data internal perusahaan. Pengguna dapat mengakses status barang yang sedang dikirim dengan memasukkan nomor resi barang yang dikirim. Maka database akan menampilkan lokasi barang secara real-time. Perusahaan juga dapat melihat gaji dan status karyawan yang bekerja di setiap cabang, sehingga dengan menggunakan database ini, data yang ditampilkan akan bersifat dinamis. Daftar karyawan bisa diurutkan berdasarkan nama, cabang, maupun gaji. Kemudian entitas pada database ini terdapat 5 entitas, yaitu yang pertama barang, yang kedua pegawai, yang ketiga cabang, manajer, dan jenis pengiriman. Kemudian setiap entitas di database ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama untuk entitas barang memiliki 5 atribut, yaitu resi, kode jenis, jenis barang, alamat tujuan, dan lokasi barang. Kemudian untuk entitas pegawai memiliki 5 atribut, yaitu ID pegawai, nama pegawai, jenis pekerjaan, gaji pegawai, dan kode cabang. Kemudian selanjutnya untuk cabang memiliki 3 atribut, yaitu kode cabang, nama cabang, dan alamat cabang. Yang keempat, di entitas manajer terdapat 4 atribut, yaitu ID manajer, nama manajer, dan gaji manajer, dan kode cabang. Yang terakhir di entitas jenis pengiriman terdapat 4 atribut, yaitu kode jenis, nama jenis, biaya kirim, dan berat maksimal. Kemudian relasi pada database ini ada 4, yaitu yang pertama, setiap cabang dipimpin oleh manajer. Yang kedua, setiap cabang mengirim barang-barang. Yang ketiga, setiap barang mempunyai jenis pengiriman. Yang keempat, setiap cabang memiliki pegawai yang bekerja. Berikut merupakan tampilan entity relationship diagram pada database jasa pengiriman barang. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan SQL ataupun sintak yang digunakan dalam database ini. Yang pertama, yaitu untuk membuat database, kita menggunakan create database JASPIBAR. Kemudian untuk membuat tabel, ada 5 sintaks yang harus kita tulis. Berikut merupakan sintaknya. Kemudian untuk membuat isi data ataupun record, kita mengisi data pada setiap tabel yang telah kita buat. Berikut merupakan sintaksnya. Pertama ada tabel cabang, kemudian yang kedua ada tabel pegawai, kemudian yang ketiga ada tabel manajer, keempat ada tabel jenis pengiriman beserta recordnya, tabel barang yang kelima recordnya. Selanjutnya di sini ada screenshot hasil sintak yang telah kami tulis tadi. Yang pertama ini merupakan database JASPIBAR. Kemudian pada gambar 2.2 ada tampilan screenshot tabel cabang, dan di 2.3 merupakan isi record tabel cabang. Kemudian pada tabel 24 ada tabel pegawai,
Dan selanjutnya pada tabel 2.5, isi record data pegawai. Dan 2.6 merupakan tabel manager. Dan 2.7 merupakan isi record data manager. Kemudian untuk 2.8 ada tabel jenis pengiriman. Pada 2.9 ada isi record data jenis pengiriman. Dan yang terakhir pada tabel barang berupa pada gambar 2.10 dan pada gambar 2.11 dapat dilihat merupakan isi record data barang. Baiklah, untuk selanjutnya kami juga menerapkan beberapa kasus pada database ini. Kasus tersebut dapat diselesaikan melalui sintaks pada command prompt. Untuk kasus dari nomor 1 sampai 7, saya persilakan kepada Gilbert Arsiolan untuk memaparkannya. Selanjutnya terdapat beberapa kasus yang bisa terjadi pada database Jaspibar. Contoh kasus yang pertama adalah ketika ingin mencari pegawai dengan gaji yang terbesar. Untuk mencari pegawai dengan gaji yang terbesar, kita bisa menggunakan perintah select dan max, yaitu select from pegawai where gaji pegawai, select max gaji pegawai from pegawai. Berikut adalah sintaks dan hasilnya. Untuk kasus yang kedua, kita ingin mencari pegawai dengan gaji yang terkecil. Sama seperti sintaks pada yang sebelumnya, kita bisa mencari pegawai dengan gaji yang paling kecil dengan menggunakan perintah minimal. Berikut adalah sintaks dan hasilnya. Pada kasus yang ketiga, kita ingin mencari rata-rata dari gaji pegawai. Untuk mencari rata-rata gaji pegawai, kita bisa menggunakan perintah select average gaji pegawai from pegawai. Berikut adalah sintaks dan hasilnya. Pada kasus yang keempat, kita ingin mencari admin dari setiap cabang. Untuk mencari admin, kita bisa menggunakan perintah select dengan kondisi jenis pekerjaan sama dengan admin. Berikut adalah sintaks dan hasilnya. Dan selanjutnya, untuk kasus yang keenam, kita ingin mencari pegawai dengan urutan nama dari A sampai Z. Berikut adalah sintaksnya dan hasilnya. Untuk mencari kasus yang selanjutnya, kita menginginkan untuk mencari pegawai dengan urutan nama dari Z ke A. Seperti perintah sebelumnya, kita menggunakan perintah order by tetapi descending. Berikut adalah sintaks dan hasilnya. Dan untuk kasus yang ketujuh, kita ingin menginginkan untuk mengurutkan gaji pegawai dari yang besar ke yang kecil. Berikut adalah sintaks dan hasilnya. Oke, untuk selanjutnya pada kasus nomor 8 sampai 14 akan dipaparkan oleh Muhammad Michel. Kepada Muhammad Michel, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan soal kasus nomor 8 hingga nomor 14. Untuk kasus nomor 8, kita akan menampilkan nama pegawai dari gaji yang terbesar ke yang terkecil. Dengan sintaks select nama pegawai, from pegawai, order by gaji pegawai. Berikut adalah hasilnya. Untuk kasus nomor 9, kita akan mencari barang yang dikirim menggunakan jenis pengiriman dengan kode jenis REG 01. Berikut adalah sintaks dan hasilnya. Untuk soal kasus nomor 10, kita akan melihat gaji pada tabel pegawai sebagai penghasilan. Dengan sintaks select gaji pegawai as penghasilan from pegawai. Berikut adalah hasilnya. Untuk kasus nomor 11, kita akan menaikkan gaji pegawai dengan ID PG 009 menjadi 3.500.000. Berikut adalah sintaks dan hasilnya. Untuk soal kasus nomor 12, kita akan mencari jumlah seluruh gaji pegawai. Berikut adalah sintaks dan hasilnya. Untuk nomor 13, kita akan membuka cabang baru di daerah Jakarta Timur.
Berikut adalah sintaks dan hasilnya. Untuk nomor 14, kita akan merekrut manajer baru pada cabang PU01. Berikut adalah sintaks dan hasilnya. Oke. Untuk selanjutnya, pada kasus nomor 15 sampai 21 akan dipaparkan oleh Ardimas. Kepada Ardimas, saya persilakan. Oke, untuk kasus yang nomor 15, merekrut pegawai baru pada cabang PU01 dengan sintaks insert into, lalu mengisi biodata seperti yang ada di video. Untuk kasus yang nomor 16, mencari biaya kirim yang termahal, menggunakan sintaks select max biaya kirim, lalu menyimpan dengan nama kolom biaya kirim termahal. Untuk kasus nomor 17, mencari lokasi barang menggunakan resi, dengan menggunakan sintaks select lokasi barang, lalu diambil dari tabel barang, yang dimana resinya JP 095619849176. Untuk kasus nomor 18, mencari alamat tujuan barang menggunakan resi dengan sintaks select alamat tujuan, lalu diambil dari tabel barang dengan resi JP 62758391066738. Untuk kasus nomor 19, mencari total seluruh pegawai sebagai total pegawai dengan sintaks select count, lalu menyimpannya dengan nama total underscore pegawai dari tabel pegawai. Untuk kasus nomor 20, mencari count jumlah pegawai pada kode cabang YG01 dengan sintaks select count, lalu dari tabel pegawai dengan kode barang YG01. Untuk kasus nomor 21, mencari count jumlah barang dengan sintaks select count yang diambil dari tabel barang. Untuk selanjutnya, pada kasus nomor 22 sampai 28 akan dipaparkan oleh Axel. Kepada Axel, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari kasus 22 sampai dengan kasus 28. Untuk kasus nomor 22, kita akan membuat view data 1, nama pegawai dan alamat cabang pegawai yang bekerja. Dan ini adalah hasil sintaksnya. Untuk kasus nomor 23, kita akan membuat view detail pegawai, ID pegawai, nama pegawai, jenis pekerjaan, gaji, nama cabang pekerjaan. Dan ini adalah hasil sintaksnya. Untuk kasus nomor 24, kita akan menampilkan data gaji pegawai yang lebih dari 1 atau sama dengan 4 juta. Dan ini adalah hasil sintaksnya. Untuk kasus nomor 25, kita akan menampilkan data nama manajer dari tabel manajer dengan huruf awalan T. Dan ini adalah hasil sintaksnya. Untuk kasus nomor 26, kita akan menampilkan jenis barang yang memiliki 7 huruf saja. Dan ini adalah hasil sintaksnya. Untuk kasus nomor 27, kita akan menampilkan lokasi barang yang berada di Jakarta. Dan ini adalah hasil sintaksnya. Dan untuk kasus yang terakhir, kita akan menampilkan jenis barang, kode jenis, nama jenis, dan biaya pengiriman menggunakan inner join. Dan ini adalah hasil sintaksnya. Ya. Oke. Untuk materi selanjutnya, ada kasus dari nomor 29 sampai 35 yang akan dipaparkan oleh Saudara Rahal. Kepada Rahal, saya persilahkan. Ya, untuk kasus yang ke-29, kita akan menampilkan kode cabang dari tabel pegawai, tetapi tidak berduplikasi. Berikut ada sintaks dan hasilnya. Untuk kasus ke-30,
kita akan menampilkan nama manajer, ID manajer, nama cabang, dan alamat cabang menggunakan web join. Berikut adalah sintaknya dan hasilnya. Untuk kasus ke-31, kita akan menampilkan nama manajer, ID manajer, nama cabang, dan alamat cabang menggunakan right join. Dan ini adalah sintaknya dan hasilnya. Untuk kasus nomor 32, kita akan menampilkan data pegawai, kita akan menampilkan data pegawai yang bekerja di daerah Jakarta. Berikut ada sintak dan hasilnya. Untuk kasus nomor 33, kita akan menampilkan jumlah barang berdasarkan jenis pengiriman. Berikut ada sintak dan hasilnya. Untuk nomor 34, kita akan menampilkan gaji manajer pada tabel manajer, yang mana gaji manajer pada kolom jenisnya tidak lebih sama dengan 10 juta pada tabel manajer menggunakan not in. Berikut adalah sintak dan hasilnya. Untuk kasus yang terakhir, 35, kita akan menampilkan semua data manajer yang gajinya bukan merupakan gaji terkecil. Berikut ada sintak dan hasilnya. Baiklah, kita akan kembali lagi kepada laporan. Pada laporan ini, database ini juga memiliki contoh transaksi ketika berhasil dan tidak berhasil, sekaligus pseudocode-nya yang akan dipaparkan oleh Aldi Rusdi. Kepada Aldi Rusdi, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai transaksi gagal dan berhasil yang mungkin terjadi dalam penggunaan database jasa pengiriman barang ini. Contoh yang pertama yaitu seseorang ingin mengirim barang dengan berat sebesar 4,5 kg menggunakan jenis pengiriman reguler. Jasa ekspedisi dapat mengirim barang dengan berat maksimal 6,5 kg pada jenis pengiriman reguler dan 10 kg pada jenis pengiriman ekspres. Transaksi ini dapat berhasil mengingat berat barang yang ingin dia kirim memenuhi persyaratan jenis pengiriman reguler, yaitu memiliki berat maksimal 6,5 kg. Contoh kasus yang kedua yaitu seseorang ingin mengirim barang dengan berat sebesar 11 kg menggunakan jenis pengiriman ekspres. Transaksi ini tidak dapat dilakukan karena berat barang yang dia kirim tidak memenuhi persyaratan jenis pengiriman ekspres yang hanya menerima barang dengan berat maksimal 10 kg. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang membuat database sederhana jasa pengiriman barang atau JASPIBAR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.